Shalom Shalom, selamat pagi. Sejahteralah hidup kita di hari Jumat yang merupakan hari pertama di bulan April ini, yaitu tanggal 1 April tahun 2022. Puji Tuhan, hari ini kita telah menginjakan kaki di bulan April. Ini akan menjadi bulan yang penuh dengan pengalaman indah bersama dengan Tuhan Yesus. Dan sebagaimana Dia sudah menyertai kita selama bulan Maret, maka penyertaannya yang sama akan dikerjakannya bagi kita selama bulan April ini. Amin. Baiklah, sebelum kita melakukan semua aktivitas dan kegiatan kita hari ini, izinkan kembali Tuhan bicara melalui renungan kita hari ini, yang akan tetap kita ambil dari pembacaan Alkitab satu hari satu pasal, dari bacaan 42 hari bersama dengan Ayub. Dan hari ini kita telah berada di hari yang ke-24, maka kita akan membaca kitab Ayub pasal yang ke-24, ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-25. Judul perenungan kita hari ini, jangan izinkan keraguan menenggelamkan imanmu. Sebagai pengantar renungan ini, saya akan coba bacakan untuk kita ayat yang pertama dengan judul perikop, Allah seakan-akan acuh tak acuh terhadap kejahatan. Mengapa Yang Maha Kuasa tidak mencadangkan masa penghukuman, dan mereka yang mengenal Dia tidak melihat hari pengadilannya? Benarkah Allah tidak peduli? Maraknya berita kejahatan yang disuguhkan oleh media sosial, serta dari semua media berita-berita lainnya yang menimbulkan pertanyaan teologis di benak kita. Di mana Allah? Atau mengapa Allah tidak bertindak atas berbagai kesengsaraan yang menimpa orang tidak bersalah itu? Atau mengapa Allah diam saja dan tidak menghukum pelaku kejahatan itu? Pertanyaan yang sama pula yang muncul ketika Ayub menyaksikan berbagai kejahatan terjadi di dunia sekitarnya. Ayub bertanya-tanya, bahkan mengeluh mengapa Allah tidak berbuat apa-apa. Ayub bingung karena Allah terlihat seolah membiarkan ketidakadilan. Lalu keresahan Ayub ini digantikan oleh kesadaran bahwa setiap orang yang melakukan kejahatan pasti akan berhadapan dan tunduk pada hukum maut, yaitu hukum Allah sendiri. Ayub yakin bahwa Allah pasti bertindak menurut waktu dan rencananya bagi manusia. Sidang jemaat Tuhan, sebenarnya Allah bukan tidak peduli terhadap kesengsaraan yang manusia derita. Dia bukan Allah yang tidak menindak para pelaku kejahatan, bukan pula Allah yang berpihak pada ketidakadilan. Sesungguhnya, Allah justru menangis melihat manusia menderita. Ia sungguh peduli dan telah menyatakan kepeduliannya melalui Yesus yang mati di kayu salib. Sidang jemaat Tuhan yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, jangan pernah goyah imanmu karena engkau melihat sementara orang-orang yang jahat mendapatkan kehidupan yang jauh lebih baik secara fisik dari hidup kita. Dan jangan pula goyah imanmu ketika engkau melihat keadaanmu yang percaya kepada Allah, namun mengalami keadaan-keadaan yang buruk, mengalami keadaan-keadaan yang tidak lebih baik dari mereka yang tidak mengenal Allah. Percayalah, bukan Allah tidak peduli atas hidup kita, tapi justru dengan setiap pergumulan dan persoalan itu, Allah sedang melatih kekuatan iman kita. Dia sungguh adalah Allah yang peduli dan mengetahui seberapa jauh kekuatan dan kemampuan kita. Yang perlu kita lakukan adalah tetap berpegang teguh bahwa dirinya saja diberikan untuk mati di kayu salib, menggantikan kita atas kematian kita, kematian kekal yang menunggu dan menanti atas segala pelanggaran-pelanggaran kita. Tapi dalam kasih-Nya, Dia menggantikan semua itu. Apatah lagi dengan hal-hal fisik kita yang sifatnya sementara ini, Dia pasti peduli. Karena itu jangan pernah goyah iman. Tetaplah percaya, semua aman dalam kendali Tuhan. Camkanlah akan hal ini. Tidak ada perkara yang terjadi atas hidup kita, dan tidak ada perkara yang ada di bawah kolong langit ini yang tidak diketahui oleh Tuhan. Semuanya tercatat dengan baik. Dan percayalah, semua hal yang kita pertahankan dengan iman kita tercatat baik di hadapan Allah. Dan Dia akan mengembalikan semuanya seperti firman Tuhan katakan. Orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan pulang dengan membawa berkas-berkasnya. Amin. Jangan khawatir dan jangan takut tentang apapun. Lihat, karya tangan Tuhan yang besar sedang bekerja di dalam hidup kita dan mendatangkan kemuliaan yang lebih besar di dalam kita. Terpujilah nama Tuhan.
Diberkatilah kita sepanjang hari ini dan digenapi firman yang berjanji bahwa apa yang dikerjakan tangan kanan dan tangan kiri kita dibuatnya berhasil. Di hari pertama di dalam bulan April ini, percayalah kemanapun kaki kanan kaki kirimu melangkah, maka di sana kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Amin. Doaku terus bagi sidang jemaat Tuhan yang dalam pergumulan berat maupun bagi sidang jemaat Tuhan yang sakit di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan akan menjamin keselamatan, Tuhan akan menjamin pertolongan di dalam hidupmu, dan terimalah kesembuhan yang daripadanya. Diberkatilah kita bersama dengan orang-orang yang kita kasih, serta bersama dengan orang-orang yang kita cintai dimanapun mereka berada. Terpujilah nama Tuhan. Shalom. Jangan